Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan video saya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial ya tentang motong botol ya, cuman lain daripada yang lain. Jadi tidak seperti biasanya. Jadi ada yang motong botol menggunakan benang dikasih bensin, ada yang menggunakan karet, ada yang menggunakan stang dengan elemen, ada yang menggunakan pemotong. Dan juga botolnya juga bukan botol yang ini lokal, saya menggunakan botol-botol import, jadi bukan botol lokal ya. Kalau botol lokal itu cukup mudah menurut saya. Jadi di sini tantangannya ini saya menggunakan botol import ya, seperti ini botol ya, merek Jangkrik ya. Terus kemudian ini jadul ya. Terus kemudian ini fast begal teman-teman. Terus ini apa nih, trek baut ini teman-teman, trek baut ya. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita praktekkan. Nah teman-teman, bahannya yang kita gunakan ini adalah kawat ya. Ini kawat nikel, ini saya beli di toko pancing ya, di toko pancing. Ini bilangnya kawat untuk pancing. Ini biasanya digunakan untuk pancing kalau kita lagi mancing ikan yang bergigi ya, supaya senar pancing kita nggak putus. Itu biasanya dikasih ini dulu. Jadi ini pancing 1 kilan, baru itu tali pancing ya. Nah ini ada dua jenis. Ini sama, ini saya menggunakan 1 mm ya belinya. Ini yang kaku ini teman-teman. Nah ini yang kaku ya, bersifat ngepir. Nah ini yang lembek, yang lunak ya. Jadi saya lebih suka yang lunak ini. Jadi lebih suka yang lunak 1 mm. Ini per meternya Rp3.000. Sedangkan yang kaku ini 3.500 ya. Ya. Ini saya gunakan 50 cm ya. Jadi setengah meter. Cuman kan ini saya tekuk ini. Ini saya tekuk dengan kabel ya, kabel, terus saya lilit, terus saya kunci. Ini saya tekuk pakai tang, satunya juga gitu teman-teman. Selain itu yang kita butuhkan adalah power supply ya. Ini saya kebetulan punya power supply yang adjustable, jadi tegangan yang kita butuhkan itu 9 volt ya. Nah seperti ini bisa di setel 9 volt ya. Kemudian nanti kalau kita hubungkan itu arusnya sekitar 15 ampere ya. Nah 15 ampere. Oke ya, ampere. Jadi kalau teman-teman, kalau 12 volt gimana kalau pakai adaptor atau apa ya, kita harus eksperimen sendirilah ya. Kebetulan yang saya peragakan itu menggunakan itu. Air ya, air ini bak, ini pinjam baknya tempat tahu. Oke, ini ada 2 cara teman-teman ya. Ada 2 cara kita peragakan. Yang cara pertama dulu teman-teman ya. Kawatnya ini kita lilit seperti ini ya, kita lilit seperti ini, melingkar, kemudian dimasukkan ke botolnya. Nah kebetulan ini botol ini akan digunakan sebagai kap lampu ya, jadi saya potong agak ke bawah. Kalau teman-teman mau gunakan untuk gelas itu di atas, atau vas bunga ya, atau untuk mau tempat apa, terserah lah teman-teman, terserah. Ini kebetulan saya potong di bawah ya. Nah ini kita luruskan dulu sebentar ya. Oke, kira-kira begini. Ayo, nah, kita masukkan listriknya, suplainya. Ini agak ditarik ke kanan kiri teman-teman ya.
Nah, ini kawatnya sampai merah, cuman ini kawat ini jangan sampai tersentuh ya, yang kanan dan kiri di awal lilit ini, nanti bisa putus. Ya, tunggu ya berapa detik ini. Ya, oke. Ya, ini langsung kita masukkan ke air. Nah, ya, ini tanpa diputus videonya ya. Ya, ini hasilnya teman-teman. Nah, ini cuman tadi masalahnya penyetelan kawatnya yang enggak lurus saya ya. Ini hasilnya halus ya. Ya, ini tinggal kita gosok ya dengan batu asap pisau atau itu mata gerinda yang udah nggak kepake bekas ya. Jadi ini bisa untuk kap lampu nanti. Ini dihaluskan nanti, diluruskan. Nah, oke, kita coba sekarang cara yang kedua. Ini saya taruh ya. Sekarang cara yang kedua nih teman-teman ya. Kita menggunakan ini pemotong kaca. Ini sudah saya setel ya, saya baut di sini, saya sekrup ya. Terus ini sudah saya setel lah untuk botol ini untuk mempersingkat videonya. Nah, jadi ini botolnya ini kita totokkan ke sini ya. Terus kita tempelkan ke sini. Jadi kita ada dua gerakan ya. Kita ada dua gerakan. Mendorong ke sana dan juga ke sini sambil kita putar ya, sambil kita putar ini cutternya biar gores di sini ya. Nah, ini kita putar bentar ya, ayo. Kita putar terus teman-teman sambil agak ditekan ya. Nah, ini garisnya udah ada kan, ini sampai ketemu lagi. Nah ya, seperti ini ya, seperti ini. Oke, ini ya, setelah tadi ada bekas goresan dari pemotong kaca, ini kita masukkan kawatnya. Nah, kita paskan sini ya. Sebentar teman-teman ya. Ya, oke, kita nyalakan ya. Nah, kita tunggu ya sampai merah ya. Kita tunggu sampai merah. Nah, udah cukup. Kita lepas, langsung kita masukkan ke air ya. Ya, ini. Nah, ini kita lihat teman-teman, kita lihat ya, ya. Nah, ini lurus sekali, hasilnya bagus ya. Nah, ini tinggal kita gosok. Kalau halusnya itu hasil potongannya sama, cuman ini lurus ya. Kalau yang tadi, kalau dari samping itu agak mencong ya gitu. Kita tergantung dari ngatur kawatnya ya. Cuman kan susah kalau kita garis itu, kawatnya tadi duduk di garisnya itu ya, seperti itu teman-teman.
Oke, sekarang kita coba yang ini ya, yang trek baut ini, trek baut. Oke, ini tebal sekali teman-teman, tebal sekali ya, ini sulit ini. Oke, nah ini teman-teman ya, ini langsung bisa ya, ini langsung saya potong bisa, cuman saya butuh kerapian, jadi saya gores dulu ya. Ya, ya, seperti ini. Jadi pemotong kaca ini saya beli murah ini, 30.000. Oke, ini setelah digores teman-teman ya, seperti ini ya, jadi lurus. Jadi setelah itu kita masukkan kawatnya. Nih, kita masukkan yang belakang. Sebentar ya, sebentar. Bentar, aduh ya, belakang. Ya, oke, ayo. Nah ini cuman dalam hitungan detik aja teman-teman ya, dalam hitungan detik. Jadi teman-teman bisa kira-kira ini jangan sampai konslet ini, yang kawat kanan dan kiri. Nanti kalau konslet putus kawatnya. Nah, ya, ya, tunggu. Ya cukup, ya cukup, ya cukup. Nah ya, seperti ini ya. Nah seperti ini teman-teman ya, hasilnya rata, ini halus ya. Jadi ini kalau digores itu ini lurus ya, jadi kita nggak usah meluruskan lagi, cuman tinggal gosok dengan batu asap pisau itu atau mata gerenda yang sudah habis ya, yang udah kecil, digosok atau amplas lah, ngilangin tajamnya. Ini udah lurus ya, ya bagus ya, bagus. Oke teman-teman, ini hasilnya ya. Jadi selain ini tegak lurus, biarpun kita putar, ini tetap tegak lurus ya, karena tadi kita gores dulu. Dan juga hasilnya ini rapi ya, rapi. Jadi ini memang kita untuk cara seperti ini kita harus usaha harus usaha ya, harus usaha lebih, seperti beli pemotong kaca dan juga kawat ya. Cuman nanti kita untuk jumlah banyak itu kita sangat dimudahkan dengan finishingnya yang tidak terlalu banyak menggosok. Biasanya kalau ini miring kita gosoknya itu untuk supaya ini jadi siku ya, supaya bisa tegak lurus. Jadi dengan cara ini kita lebih dimudahkan dalam finishingnya ya. Jadi selain halus juga ini presisi ya. Oke, gitu dulu teman-teman ya videonya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan bagikan link video ini jika teman-teman merasa ini bermanfaat, agar supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang teman-teman ketahui. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.